sampurasun. Sampai Pak. Di dulu kita kan Rabu Nyunda, sekarang Rabu Nyunda. Jadi selamat kepada Sidik. Sidik selalu apresiatif, pakai iket Sunda. Bunda kalau kelihatan keseluruhannya ini Bunda nih pakai kebaya Sunda gitu ya. Pak Acep berwarna hitam, laki-laki hari Kamis berwarna hitam. Henry juga good job tuh. Yang selamat yang sudah pakai baju Sunda tadi Pak Acep bilang sampurasun tapi dijawabnya belum semua Pak Acep sekali deh. Oh mangga Bun, sampurasun. Sampes. Alhamdulillah ya. Sudah kompak, sudah pada makan siang kayaknya ya Bun ya. Nah, makan siangnya udah hilang lagi. Oh, udah hilang lagi. Ya, ini untuk kelas A ya, kelas yang terakhir masih kegiatan Bun di ini ya di Trapelo kayaknya sampai malam lagi Bun kayaknya sampai besok gitu. Tapi Pak Acep mainan tengah wagel. Itu Bun. Menyampaikan dulu kayak tadi. Jadi nanti kita mendalaminya di e-learning karena kelas A ini udah kelas hebat, udah kelas paham melakukan e-learning, jadi melakukan e-learningnya tidak pernah sia-sia kelas ini. Jadi asal sudah disampaikan, nanti kita ininya di e-learning. Enggak. Kita ada tagonnya, ada ini dipastikan dulu. Ya. Ya. Pak Acep, oh itu mohon, kan Trapelo ya? Mohon Bun. Oh yang ribut di Trapelo. Ya, apa Pak Rasman nuju ke saya Bun. Oh gitu ya. Ya, para mahasiswa sekalian jangan lupa untuk mengisi daftar hadir. Kemudian untuk materi menu-menunya kita sampaikan dulu ya Bun ya berarti ya. Ya menu-menunya disampaikan, misalnya apa, nanti paruhan pertama apa, paruhan kedua bagaimana. Paruhan kedua jadi 6 kelompok, 1 kotak. Ya. Nah untuk buku yang digunakan ya untuk buku yang digunakan ini adalah Pajaka apa pasnya Pak? Ya untuk buku yang digunakan adalah buku pedagogik karangan dari Pak Uyo Saduloh. Jadi silakan untuk ininya untuk apa namanya tuh sumbernya itu bisa dibeli mungkin di Shopee, Bukalapak, Tokopedia atau yang lainnya bisa dibeli secara online. Nah kemudian untuk ininya untuk penerbitnya di sini penerbit Alpha Beta. Ini bukunya ya sudah kelihatan. Tapi tidak ada ininya Bun ya, tidak ada apa namanya tuh hektar-hektarnya gini. Itu saking cinta. Saking cintanya gitu ke buku ini gitu. Jadi sampai ada ininya gitu ya. Nah untuk materi-materi yang akan dibahas yaitu bagian pertama itu tentang konsep dasar pedagogik. Ini sebenarnya sudah ada di e-learning. Kemudian yang akan dibahas di konsep yang pertama itu ada pengertian pedagogik. Nanti akan membedakan pedagogi dengan pedagogik. Kemudian ini ilmu mendidik untuk anak-anak. Kalau pedagogi itu lebih ke ilmunya, kalau pedagogik lebih ke praktiknya. Nanti di sini akan dibahas. Kemudian selanjutnya akan dibahas juga tentang pentingnya pendidikan. Kenapa pendidikan itu harus ada, kemudian bagaimana fungsinya, sehingga di sini nanti dibahas tentang pentingnya pendidikan. Kemudian selanjutnya ilmu pendidikan sebagai teori juga akan dibahas di sini. Kemudian yang bagian kedua nanti di sini kita ada 7 bagian untuk materi yang ada di buku, yaitu adalah manusia sebagai animal educandum. Di sini akan dibahas bahwa pendidikan itu hanya untuk manusia karena akan sangat berbeda ketika nanti berkaitan dengan hewan, karena hewan itu tidak bisa dididik, hewan itu hanya bisa dilatih gitu seperti itu.
Nah, kemudian yang selanjutnya adalah di sini kita akan membahas tentang anak manusia dalam kondisi perlu bantuan. Berbeda contohnya nanti kita akan bahas juga di dalamnya kalau anak dari kambing itu bisa langsung berjalan, kalau anak manusia tanpa ada bantuan dari orang dewasa untuk hidup wajar itu tidak kemungkinannya sangat kecil. Kemudian nanti ada dasar dan ajar. Kemudian kita juga akan membahas di bagian 3 itu tujuan dan batas kemungkinan pendidikan. Nanti di sini akan dibahas tujuan pendidikan berdasarkan pendapat dari beberapa ahli. Kemudian ada batas-batas pendidikan. Nanti di sini kita akan bahas kapan pendidikan dimulai dan berakhir dan berbagai konsep yang ada di dalamnya. Kemudian yang selanjutnya ada keharusan dan kemungkinan pendidikan gitu seperti itu. Kemudian nanti di bagian 4 kita akan membahas mengenai situasi pergaulan dan situasi pendidikan serta alat pendidikan. Nanti di sini yang akan dibahas situasi pergaulan dan situasi pendidikan. Nah, nanti di sini yang akan dibahas itu kita akan membedakan mana situasi pendidikan biasa, mana situasi pergaulan, mana situasi pendidikan. Karena nanti yang membedakan antara situasi pergaulan biasa dengan situasi pendidikan itu di sana harus minimalnya ada perencanaan gitu seperti itu. Kemudian yang selanjutnya kita akan bahas juga yaitu mengenai alat-alat pendidikan. Kemudian ada jenis-jenis alat pendidikan. Contohnya nanti di sini akan ada perintah, larangan, pembiasaan dan yang lainnya. Kemudian kapan hal tersebut harus dilakukan, kemudian sehingga dari anak didik merasa tidak terpaksa gitu seperti itu. Kemudian yang selanjutnya juga akan dibahas mengenai pendidikan dan anak didik. Jadi nanti kita akan membahas pendidik, anak didik, kemudian berkaitan juga dengan nomenklatur kan berbeda-beda nanti juga akan dibahas di sini. Ada istilah siswa, ada istilah peserta didik gitu seperti itu. Nanti kita akan bahas juga di sini lebih dalam lagi. Kemudian nanti ada bagian ke-6 kita akan membahas mengenai kasih sayang, kewibawaan dan tanggung jawab. Nanti di sini adalah hal-hal yang harus dimiliki oleh seorang guru gitu, karakter-karakter yang harus dimiliki oleh seorang guru dan ini harus dimiliki oleh seorang guru agar pembelajaran bisa menjadi maksimal. Kemudian nanti kita juga akan mempelajari tentang lingkungan-lingkungan pendidikan yang disebut dalam Piaget Dewantara itu sebagai tripusat pendidikan. Ada pendidikan lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Dikarenakan kalau nanti pendidikannya hanya di lingkungan sekolah saja tanpa ada dibarengi dengan lingkungan keluarga dan masyarakat, maka hasilnya tidak akan maksimal gitu. Mungkin itu Bun ya, Bun menu-menu yang akan kita bahas lebih dalam ketika perkuliahan berlangsung gitu ya Bun ya. Bisa Bunda tambahkan sedikit? Mangga, Bun. Bahwa menu-menu yang barusan disampaikan oleh Pak Acep pasti di antara semuanya harusnya tidak merasa asing karena secara fundamental yang berkaitan dengan apa itu pendidik, apa peserta didik, apa tujuan pendidikan, apa lingkungan pendidikan itu sebenarnya secara filosofis dan secara teorinya sudah dibahas. Jadi maksud Bunda, tolong itu tetap dicamkan, jadi tidak di-loss gitu, tidak dihilangkan, dikemanakan, karena nanti akan memberi percepatan pemahaman tentang apa-apa yang mau dibahas di sini. Jadi itu semuanya udah apalagi ini bagian 5 nih, peserta didik, anak didik, dan interaksi. Nah ini tinggal ini mempraktikkan bagaimana pada saat kita seandainya kita melakukan proses mendidik. Jadi maksud Bunda, walaupun nilai UAS-nya belum keluar ya karena belum selesai, jadi itu dijadikan sebagai bahan saudara-saudara untuk memahami dengan cepat apa yang nanti akan dipelajari di pedagogi. Itu saja. Itu Pak Acep tambahannya. Nah, kemudian selain yang tadi dikemukakan, Bapak juga akan mengemukakan mengenai
tata cara nanti untuk ini, untuk apa namanya tuh, Paruhan kedua. paruhan kedua, pembagian kotak ya Bun ya? Ya. Nah, nanti untuk teknis pembagian kotaknya diserahkan ke KM, kemudian mengikuti panduan yang ada di sini. Ini tata cara aturan untuk pembagian kotaknya. Nanti dibagi menjadi 6 kelompok. Pak Acep sebelum ngomong kotak, apa kotak apa? Jadi Pak Acep berikan dulu penjelasan bahwa kotak itu berisi apa. Jadi kan kotak yang jumlahnya 14 itu sebetulnya esensi-esensi atau mutiara-mutiara dari materi-materi yang sudah dipelajari di paruhan pertama. Jadi sehingga terimplementasikan di dalam kotak itu. Kenapa kotak? Nah, nanti Pak Acep jelaskan dulu itunya. Ya, nanti di sini kita ada 14 kotak, dan kotak-kotak ini adalah kotak yang sangat berharga gitu ya. Istilahnya apa ya Bun? Iya. Kotak yang merupakan esensi dari materi-materi kotak ajaib kalau Bunda. Kotak ajaib ya Bun ya. Kotak ajaib yang merupakan intisari dari paruhan yang pertama, dan ini dalam bentuk implementasi gitu, nilai-nilai dari pedagogik gitu ya, seperti itu. Jadi jangan sampai nanti ilmu yang sudah didapat itu justru tidak dipraktikkan gitu ya, seperti itu. Jadi jangan sampai teori-teori yang ada dengan praktiknya sendiri itu berbeda gitu ya, seperti itu. Pak Acep disampaikan juga kalau sebelum kita memasuki, nggak tahu nih, sebelum kita melakukan kuliah dengan daring, untuk paruhan kedua ini, kotak ini diimplementasikan di kelasnya itu melalui sosiodrama ya Pak Acep ya? Oh dulu mah ya Bun ya? Ya, tadi ada yang bertanya Pak Acep, apakah ini dibuat apa, katanya dimasukkan, dibikin videonya atau gimana? Tapi nanti tadi Bunda menyampaikan gini, nanti Pak Acep yang akan menjawab, dipresentasikan aja kan ya Pak Acep ya? Ya, dipresentasikan aja berarti ya Bun ya? Dipresentasikan, tapi seandainya di dalam presentasi itu, kan itu tergantung terjemahan dari kelompok masing-masing. Seandainya dibutuhkan tayangan video, misalnya videonya kita mengambil dari Google, apa kita gambar, atau misalnya suara, atau nyanyian sesuai dengan kotaknya, boleh. Boleh Bun ya. Malah bukan itu, harus malah kayaknya harus Bun. gitu. Harus. Misalnya untuk kotak keberapa yang hubungan pendidik itu ada di anak ke anak, anak dewasa, dan dewasa anak. Nah, misalnya kotak 1, itu kan bisa saja, misalnya Anda untuk membahas komponen anak dengan anak, misalnya Anda bisa menayangkan penggalan dari sebuah film, atau penggalan dari sebuah sinetron, atau dari kartun, atau dari gambar, atau dari foto, atau dari foto kenangan keluarga Anda misalnya. Ini boleh, malah disarankan gitu loh Pak Acep. Ya. Tidak hanya statement, kata-kata, tulisan-tulisan, tidak begitu. Jadi diharapkan nanti tugasnya itu seandainya membahas tentang komponen anak dengan anak, ditambah dengan tayangan atau video. Mungkin nanti Pak Acep pun bisa memberikan masukan pada saat kita mau mengambil video yang cepat dan tepat di mana dan seperti apa. Jadi nanti untuk semua kelas juga gitu. Jadi tidak hanya presentasi membuat PPT, tapi justru harus ditambahkan dengan hal-hal yang bisa memperjelas kotak mana yang kita sampaikan. Gitu ya Pak Acep. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahami. Ya, berarti gitu ya Bun ya. Nanti selain dari mereka membuat makalah dan PowerPoint, ada juga videonya gitu, atau film yang diambil penggalan filmnya gitu ya Bun ya. Ya, untuk menunjang apa yang mau disampaikan. Karena banyak juga yang terinspirasi dari film ya Bun ya. Ya, jadi banyak orang yang berubah gara-gara film dan sebagainya, banyak juga. Bahkan yang terinspirasi untuk melakukan hal yang tidak baik juga ada, tapi jangan seperti itu gitu ya Bun ya. Iya, bisa. Misalnya contoh pergaulan yang tidak baik kan. Jadi nanti kan ada kotak-kotak tuh ada macam-macam ya. Jadi nanti tergantung, dan kalau bisa jangan, karena temanya berbeda, jadi pasti ilustrasinya juga harus beda. Jadi tidak ada yang sama. Jadi kalau
kalau misalnya terpaksa harus sama, nanti dikonfirmasi oleh ketua kelompoknya, dikoordinasi supaya jangan sampai mengutip media yang sama gitu. Karena dulu mas sosiodrama, jadi kan kalau sosiodrama lebih apresiatif, lebih lahir batinnya lebih kena gitu ya Pak Acep. Iya Bun. Nah itu untuk kotak ya Bun. Kemudian selain kotak ada informasi untuk pengaksesan ya Bun ya. Kalau nanti apa namanya tuh, ini kotaknya ada 14, tadi jadi bisa dilihat ya di sini. Kemudian tetap dibagi ada 6, kotaknya ada 14. Boleh milih. Kotaknya boleh milih. Berdasarkan kocokan yang tadi ya Bun ya, yang dari petunjuk yang ada ini gitu, biar nanti tidak sama. Nah kemudian selain dari itu, di sini akan ada petunjuk untuk pengaksesan ya. Jadi nanti para mahasiswa sekalian di kami itu bisa melihat, Ibunda dengan Bapak bisa melihat siapa yang mengakses, kemudian berapa lama. Jadi apabila diinstruksikan untuk mengakses materi, silakan untuk mengakses dengan baik gitu ya. Bapak contohkan ya. Nah di sini Bapak akan lihat. Nah sekarang hari ini ada yang sudah mengakses semua ya. Ada yang 50 detik. Ini Putri Andini Oktapelia. Kemudian Bunda kalau sekarang belum gitu. Kemudian ada Wardani, ini sudah lama nih Wardani ini, Sidik Permana gitu ya. Sidik Permana. Rajin ya Bun. Ini udah 1 jam 16 menit ya, udah lumayan lama ya pengaksesan materinya gitu, seperti itu. Nanti dari kami bisa melihat apa yang dilakukan oleh para mahasiswa sekalian. Acep, kalau mereka mengaksesnya di luar jam pelajaran itu termasuk nggak? Bisa Bun. Jadi jadi dia tuh bisa tidak bisa. Melihat, bisa. Oh nanti jadi seperti tadi malam Bunda bukan waktunya tapi melihat dia sampai 2 jam misalnya. bisa begitu mahasiswa? Bisa Bun. Nanti dari dosennya kita bisa cek. Kalau hanya hari ini saja, berarti di sininya ya tinggal hari ini gitu. Kemudian dihitung, nanti akan ketahuan hari ini mengakses berapa lama. Kemudian kalau kita 1 minggu, takutnya kan ada tugas diperintahkan untuk, bukan diperintahkan ya, membaca dulu sebelum perkuliahan dan lain sebagainya. Nanti dapat ketahuan gitu. Jadi bisa harian, di sininya dicek, kemudian kemudian bisa juga mingguan gitu Bun. Bahkan dari awal sampai akhir. Bahkan dari awal sampai akhir itu perkuliahan waktunya dapat dihitung gitu Bun. Jadi berapa lama sudah mengaksesnya gitu. Bahkan awalnya kami itu dari tim e-learning untuk bisa mengisi kehadiran, awalnya itu harus mengakses dulu berapa lama baru dia bisa mengklik kehadiran. Namun kalau untuk yang sekarang belum diimplementasikan seperti itu gitu Bun. Ribet. Mohon sebenarnya ribet gitu. Awalnya tuh Pak Wadiksa tuh inginnya ada materi dulu, kemudian mereka suruh baca dulu, baru bisa ngeklik kehadiran gitu. Tapi belum diimplementasikan seperti itu. Nah, kemudian selain itu juga semua report yang dilakukan oleh para mahasiswa sekalian sampai hal yang terkecilnya itu bisa terlaporkan di sini semuanya. Kemudian sampai apa yang dilakukan, contohnya IP Nur Apriliani, dia mengakses apa, kemudian dia melakukan view, kemudian melihat apa dan sebagainya. Semuanya ini terekap oleh sistem gitu ya. Dia apapun yang dilakukan, nah, jadi semua yang dilakukan itu dapat tercatat di dalam sistem gitu ya. Kemudian tinggal 1 kali klik kami dari dosen, pengampu semua mata kuliah ya, ini tuh itu dapat mengambil datanya. Bahkan kita bisa telusuri kalau ada mahasiswa yang kurang aktif dan lain sebagainya, itu bisa kelihatan dari masing-masing. Ini daftar checklist dari sistem, dia mengakses apa saja.
kemudian masing-masing mahasiswanya kita juga bisa lihat, sampai grafik dari masing-masing mahasiswanya bisa bisa dilihat gitu. Contohnya siapa? Nah, ini dari masing-masingnya catatan hari ini melakukan apa saja, nah bisa kelihatan berapa kali dia klik dan sebagainya. Anak yang ini Lutfi, kemudian untuk aktifan di mata kuliah lain dan lain sebagainya, kalau dosennya ada kelas di sana itu bisa terlihat. Kemudian nanti sampai daftar nilai dan lain sebagainya itu bisa terlihat gitu ya. Jadi bisa tahu profil dari masing-masing mahasiswa gitu, seperti itu. Kemudian sampai laporan lengkap dan lain sebagainya, jadi ketahuan gitu, seperti itu. Nah, itu untuk sistem ya Bun ya, jadi semuanya dapat terlaporkan sehingga aktivitas yang ada di dalam seperti melakukan diskusi dan lain sebagainya itu akan terlaporkan. Karena kita untuk pertemuan ini juga di sini ada diskusi, silakan di sini kalau mau berdiskusi dan sebagainya, ada hal yang ditanyakan dalam bentuk teks di sini bisa gitu, seperti itu. Jadi semuanya akan terlaporkan aktivitas apapun yang dilakukan oleh para mahasiswa gitu, seperti itu. Mungkin itu Bun untuk sistem dan menunya. Mungkin kenapa ini mesti disampaikan Pak Acep, harusnya memang mungkin dosen yang melakukan ini ya. Di dosen pun bisa melakukan ini. Jadi bagaimana si A, bagaimana si B, bagaimana si C. Tapi sampai hari ini masih terpusat di tim IT. Tapi kita bisa mengetahui siapa melakukan apa. Karena gini, ada kesan mungkin ya tidak semua mahasiswa. Karena saya tahu ada mahasiswa yang sangat apresiatif manakala kuliah. Manakala diskusi itu sangat apresiatif, dia bisa mengkritisi, dia bisa menyampaikan pendapatnya. Jadi sekarang semua harus kenapa pada ditutup ininya, kameranya dibuka lagi. Jadi sekarang Anda tahu bahwa semua sepak terjang Anda, makanya Bunda suka standby dari awal sampai akhir. Ini maksudnya melihat apa yang ditulis, terus Bunda tambahkan respon, misalnya Bunda dan Pak Acep. Jadi itu ternyata memang bermakna. Jadi bisa dijadikan sebagai sebagai generator untuk menambah kreativitas dan aktivitas di dalam proses pembelajaran. Walaupun seperti tadi disampaikan oleh Pak Acep, kita tidak bertemu setiap saat face to face seperti ini, tapi bagaimana menciptakan suasana atau kondisi kita menggunakan sistem e-learning tetapi sampai ke hati, gitu maksudnya Pak Acep ya? Terus Bun jangan merasa terpaksa gitu ya Bun ya? Iya. Dan bayar kuliah kasih sayang gitu. Dan tool ini sebenarnya Bun, perangkat ini itu bisa digunakan oleh semua dosen gitu Bun. Jadi sudah dibuka, jadi tiap dosen itu bukan hanya tim e-learning bisa menganalisis gitu keseluruhan proses perkuliahan gitu. Iya, Pak Acep gurunya. Jadi jangan sampai nanti ada media yang disediakan, ada video dan sebagainya, ternyata mahasiswanya nggak pada nonton gitu Bun, seperti itu. Jadi sekarang sudah bisa terlihat ya berapa lama nonton gitu, seperti itu. Iya. Konsekuensi logis dari daring sistem. Iya benar Bun. Tapi kemarin ketika ngobrol-ngobrol dengan Prof. Waterwood ya Bun, memang untuk yang daring ini, untuk pendidikan karakter karena tidak ada langsung ketemu kan memang agak susah ya. Walaupun demikian, kalau dengan film itu memang agak sedikit bisa menyentuh gitu Bun. Iya, karena langsung ya. Gitu, seperti itu. Ya, makanya nanti mungkin bisa ditambah nanti ada tayangan film yang bisa dilihat dalam pertemuan keberapa gitu ya Pak Acep ya. Jadi ada untuk sama seperti yang dilakukan oleh mahasiswa untuk misalnya untuk membahas bab sekian, nanti dibuatlah film yang menunjang pada materi yang mau dipelajari oleh mereka, walaupun tidak dengan Zoom meeting atau BBB gitu. Bisa ditambahkan. Pak Acep tadi yang kelompok itu mereka udah paham harus 6 kelompok, udah ya? Udah Bun. Jadi nanti petunjuk detailnya juga ada di ini ya, di PowerPoint. Jadi ketika akses ke e-learning langsung ada PowerPoint yang Pak Acep coba diperlihatkan lagi yang tata cara membuat kelompok. Soalnya tadi ada yang japri juga udah e-learning,
udah dilihat tapi mungkin tidak dilihat. Jadi Bunda gimana langkah-langkahnya? Akan sudah ada. Nah maksudnya untuk membentuk kelompok nanti ketua kelasnya ini yang dilihat. Ya. Jadi nanti bagi kelas menjadi 6 kelompok, kemudian tuliskan nama ketua, kemudian nanti dikocok 1, 2, kemudian sampai kelompok 6, kemudian buat kocokan 1 sampai 14. Karena nanti di kotaknya itu awalnya nomornya itu tidak berurutan, tapi udah Bapak urutkan menjadi 1 sampai 14 gitu, supaya memudahkan. Jadi yang 14 itu awalnya kotak nomor 36 gitu, seperti jadi kotak nomor 14 gitu. Kemudian kocok kotak, kemudian yang pertama keluar jadi kelompok 1, kemudian yang kedua menjadi kelompok 2 gitu. Kemudian setelah itu dibuat makalah dan PowerPoint, dan jangan lupa tadi seperti pesan Bunda, berarti dalam PowerPoint nanti yang akan ditampilkan itu ada film atau video yang berkaitan dengan kotak tersebut gitu, isi dari kotak tersebut gitu, seperti itu. Kemudian nanti untuk videonya kan bisa ngambil banyak ya Bun ya, bisa dari YouTube begitu ya, seperti bisa. di sana banyak sekali video-video yang berkaitan dengan materi yang dibahas gitu, seperti ya, itu. atau mungkin bisa saja hanya simulasi saja boleh. Misalnya menjelaskan anak yang sopan, misalnya bisa saja kebetulan yang membahasnya Sri Hajar misalnya, ya Sri Hajar yang membuat sedikit video tentang simulasi anak yang taat misalnya, seperti itu. Ini juga bisa lah, tergantung kreativitas masing-masing. Ya. Ya silakan, tergantung dari kreativitas masing-masing gitu ya, seperti itu. Kalau yang angkatan sekarang dengan temannya ada yang belum pernah ketemu juga ya Bun ya, kayaknya. Karena belum pernah ini, ada yang enggak, kayaknya ada yang belum tahu kampus juga ya Bun ya. Kalau angkatan yang ini mah ya. Udah mungkin. Tapi ini yang mudah-mudahan walaupun belum tahu persis, jadi tidak mengurangi rasa cinta. Rasa cinta kita gitu ya Bun ya. Tidak mengalami kos. Iya. Terus Bun. Kita kolaborasi karena melakukan aktivitas di e-learning juga, ini kan sebagai wajib dilakukan oleh kita. Jadi setelah ini Zoom meeting kita akhiri dan kita pindah ke e-learning kalau sudah cukup Pak Acep. Bun, mangga Bun. Sebelum ditutup kita foto bareng dulu ya Bun ya, berarti. Boleh. Mangga. Silahkan. Mungkin sambil senyum gitu ya. Senyum pedagogis. Lebih semangat lagi. Senyumnya senyum pedagogis, senyum cinta sama anak, senyum cinta sama alat pendidikan, cinta sama pendidikan, ya. Nah, silakan. Arya, senyum dong Arya. 1, 2, 3. Untuk layar yang pertama, untuk layar yang kedua. 1, 2, 3. Ya, sudah Bun. Ya, oke. Walaupun kita tidak terlalu lama berjumpa, tetapi ini mengobati rasa rindu karena kita bertemu di semester lalu 7 kali pertemuan. Kalau sekarang 6 kali ya Pak Acep. Sekarang 6 kali pertemuan, jadi mudah-mudahan makanya Bunda mensiasati kita ada 7 materi untuk 7 minggu, tapi kita hari ini pertemuan pertama pendahuluan ditambah dengan mempelajari bab 1. Bunda dan Pak Acep menunggu di e-learning dan mudah-mudahan kerapihannya masih seperti ini sampai berakhir waktu kuliah. Dan mungkin Bunda pun tidak gimana merubah penampilan, tidak. Jadi biar ini menambah membentuk tanggung jawab pada diri sendiri, dan orang tua Anda pun tidak akan menyuruh ini itu karena Anda sedang kuliah. Terima kasih hari ini Anda rapi, terima kasih hari ini Anda bergairah. Bunda izin mau live dan kita pindah ke
e-learning. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, Bu. Terima kasih Bun, terima kasih Bunda, Bapak. Bunda, terima kasih banyak. Sama-sama. Bertemu lagi. Pak, makasih Pak. Makasih Pak. Ya. Bye-bye. Ya, Oke. sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya.